Selamat malam Pak D, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Maaf mengganggu waktunya niki malam-malam. Ini karena Tiang mau mewawancarai Pak D selaku apa namanya teman sejawat di SD Negeri Subayo yang sudah sertifikasi. Itu syarat untuk melakukan wawancara pada teman sejawat Pak D. Oh, iya, iya, iya. Ya, Nah, santai aja. Sebelum nikah bisa Pak D perkenalkan diri dulu. Oke. Eh, Baik, perkenalkan, nama saya Igede Agus Mega Putra SPD. Saya guru dari SDN Subayo. Untuk di sekolah, saya mengajar di kelas 3. Jadi guru kelas. Mungkin sekian, cukup ya. Sekarang lanjut. Nggih. Ya cukup Pak D. Eh, Udah bisa yang wawancari sekarang Pak D ya. Iya. Nah, yuk. Nah, Eh, eh, Tiang akan mewawancarai Pak D. Maaf niki malam-malam mengganggu karena hmm. niki syarat untuk melakukan apa namanya memasukkan DLK, harus ada wawancara kepala sekolah, teman sejawat dan pengawas Pak D. Mungkin saya akan mewawancarai Pak D selaku teman sejawat ya. Yang pertama mungkin pertanyaannya adalah kurangnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Mungkin Pak D tahu apa kendalanya sehingga bisa berkurangnya pemahaman peserta didik pada pembelajaran PJOK. Mungkin bisa jawab Pak D. Oke. Eh, Kalau dari Tiang, kurangnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran PJOK itu paling sering kita ketemukan di sekolah. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, mungkin ini adalah yang paling sering terjadi di SDN Subayo, mengingat jadi dengan SDN Subayo yang apa namanya tingkat pendidikan orang tua yang juga masih rendah. Ini sepertinya berbanding lurus dengan kemampuan siswa. Karena siswa jelas butuh bantuan untuk mengerjakan tugas di rumah dan juga perlu bimbingan belajar dari orang tuanya, sementara orang tuanya juga sibuk begitu. Kalau di sini kan Putu udah tahu bahwa siswa di sini kebanyakan orang tuanya bekerja di luar desa lah, seperti itu. Mungkin kalau di poin yang pertama mungkin itu Pak Putu penyebabnya. Mungkin ada yang lain lagi pertanyaannya. Oh, ya mungkin itu yang Pak D sampaikan tadi itu penyebabnya eh, makanya kurang pemahaman peserta didik pada pembelajarannya Pak D. Hmm. Nah, terus yang ada lagi pertanyaan selanjutnya Pak D, yaitu tentang peserta didik kesulitan mengingat gerakan-gerakan yang dipraktikkan oleh guru pada saat materi pembelajaran PJOK. Ya, Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang tadi Pak Putu sampaikan tentang peserta didik yang kesulitan untuk mengingat gerakan-gerakan pada materi PJOK. Pal- ini juga sering terjadi di sekolah di SDN Subayo. Siswa itu sulit sekali mengingat gerakan-gerakan apa yang ada pada materi PJOK yang diajarkan di sekolah. Eh, Mungkin ini juga apa ya? Mungkin karena siswa di sini kan IT kan kurang juga. Jadi dan juga lahan untuk tempat bukan lahan ya, tempat siswa untuk bermain di Subayo kan Pak Putu sudah tahu kalau kita tidak punya lapangan. Jadinya biasanya kalau biasanya di sekolah-sekolah lain yang ada lapangan atau desanya ada lapangan, itu kan dia bisa sepulang sekolah atau sore-sore dia kan bisa bermain. Jadi eh, apa yang kita ajarkan di sekolah, umpamanya kalau praktek di lapangan mungkin Pak Putu seminggu sekali atau 2 minggu sekali kan mungkin intensitasnya kan kurang. Sementara kalau siswa itu
ada lapangan di sekolah, otomatis siswa itu setiap sore dia bisa menerapkannya, apapun gerak-gerakan yang diberikan di sekolah. Mungkin contoh seperti, ya peraturan dalam sepak bola. Ada kata offside di sana mungkin, ada pelanggaran di sana. Kalau kita di sekolah cuma memberikan materi dan juga latihan, tapi penerapannya di setiap hari siswa itu tidak ada. Jadi kan lama-kelamaan dia pasti lupa. Beda dengan kalau kita di sekolah punya lapangan, otomatis kan siswanya setiap sore dia bisa mengulang kembali pembelajaran apa yang kita berikan begitu. Mungkin itu Pak Ya, Putu yang gininya, berarti sederhananya. hmm, berarti kan apa namanya yang dapat yang simak itu mungkin karena jarang mengulang gerakan-gerakan ya Mhm, untuk gerakan-gerakan itu karena kendala sarana prasarana kan gitu Pak. mhm. Oh ya, Itu jadinya. eee, lagi satu mungkin kalau yang masalah ini kan juga dari kita sendiri. Jadi kurangnya pembelajaran yang inovatif. Inovatif itu kan artinya, membuat pembelajaran itu menyenangkan. Jadi kalau udah senang siswanya mengikuti pembelajaran, dia pasti lebih mengingat kan begitu Pak Putu. Oh, nggih nggih. Ya ya Pakde Pakde. Mmm, mungkin yang nomor 2 cuma itu Pakde, Ya, bisa yang lanjut pertanyaannya. ya bisa. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah, bagaimana hubungan komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik tentang pembelajaran masih kurang? Itu apa yang menyebabkan tuh Pakde? Oh kalau yang masalah itu kan begini, eee, yang pertama kita kembali pada komunikasi berbentuk ya virtual lah, seperti mungkin di WA, di telepon, ataupun di ketemu mungkin juga. Jadi di Subayo kurangnya komunikasi itu karena s orang tua, murid atau siswa kita, eee, orang tuanya kerja jauh. Kebanyakan kan di SDN Subayo orang tuanya adalah buruh bangunan atau dia merantau lah, entah itu buruh bangunan atau bekerja di Denpasar. Jarang sih ada, apa namanya, orang tua siswa yang tinggal di desa. Itu yang menyebabkan kita sulit sekali komunikasi dengan orang tua siswa, apalagi orang tua siswa juga tidak semua orang tua siswa juga punya HP. Artinya komunikasi kita bisa lancar, apa betul. Apalagi di Subayo, medan yang seperti itu, kadang-kadang kalau kita menghubungi orang tua siswa dari sekolah juga sulit karena susahnya sinyal di Subayo. Mungkin kalau dari komunikasi itu saja Pak Pak Putu. Yang paling gini, yang paling apa namanya, yang paling kelihatan lah dari segi-segi komunikasinya atau dari segi internet, jauhnya jarak kita dan orang tua siswa, begitu. Oh, iya ya Pak, sudah paham, saya sudah paham tentang hubungan sekarang. Terus yang selanjutnya, guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi, Pak. Nah, kalau, yang ini mungkin balik kepada, apa namanya, kita sebagai guru di SDN Subayu itu memang kurang. Artinya di sini kan tidak semua pembelajaran inovatif itu bisa diterapkan di semua materi pembelajaran kan. Jadi kita kan harus memilih materi mana yang cocok dengan model pembelajaran ini. Itu yang kita masih sulit sebetulnya Pak Putu. Juga apa namanya pemahaman kita dengan karakter apa namanya pembelajaran inovatif itu mungkin kan ada banyak kan, mungkin cooperative learning atau apa gitu. Jadi
kita, sebagai guru yang belum bisa memanfaatkan itu, penerapannya di sekolah. Mungkin kalau itu sih Pak Putu. Dan juga Hmm. kurangnya juga, apa namanya, seperti KKG, seperti itu. Kalau KKG digugus di daerah kita kan cuma setahun sekali kalau tahun lalu. Sekarang udah dicanangkan setelah corona ini 2 kali kan. Tapi saya rasa sih masih kurang. Apalagi dengan siswa yang begitu banyak di sekolah kita dan juga guru yang sedikit, itu yang bikin sulit juga. Jadi kalau kita tinggalkan muridnya untuk mengikuti KKG seperti itu. Begitu Pak, betul. Oh, ya. Eh, untuk bisa lanjutkan Pak Nggih. Iya. Eh, pertanyaan selanjutnya, keterampilan guru dalam mengajar belum berbasis hot. Nah, ini ini yang paling mungkin guru-guru di sekolah kita yang paling sulit sebetulnya. Antara C3, C4, dan C5 kan Pak Putu ya, kalau nggak salah. Saya juga cepat lupa juga tentang ini. Jadi ketika kita dihadapkan dengan soal yang hot itu memang saya sendiri pun susah, masih susah sebetulnya menerapkannya. Karena kita harus menggali materi lebih dalam lagi, terus menata kata-kata di soal kita biar lebih biar masuk ke ranah itu yang paling sulit gitu. Itu yang paling mungkin kalau kita membuat soal HOTS itu 10 soal sehari belum tentu dapat. Dengan ya kalau soalnya HOTS-nya cuma apa namanya di ranah yang sama mungkin bisa lebih mungkin. Tapi kalau kita dituntut untuk menerapkan yang lebih variatif, itu susah sekali. Jujur saya Pak Putu. Itu yang bikin susah. Dengan demikian, apakah ada peserta didik yang mengerti nanti tentang masalah materi ajar hot atau enggak hubungannya dengan kita, Pak D? Oh, kalau dari siswa. Nah, ini siswa kita di SDN Subayu kan kadang-kadang ada yang pintar sekali, ada yang juga kemampuannya juga kurang lah begitu. Mungkin ya hampir semua sekolah kan mengalami hal yang tersebut. Jadi kalau kita memberikan soal hot sheet itu, berapa siswa memang antusias sekali untuk menjawab. Suka sekali dia karena dia soal itu kan apa namanya, menggali lebih dalam tentang pemahaman dari materi apa yang kita berikan sebelumnya. Cuma kalau siswanya yang gini, dia susah sekali untuk menjawab. Jadi siswanya nggak ngerti dia apa maksudnya, ini arah katanya, kata soalnya kemana, maksud soalnya kemana, ini itu yang jadi tantangan tersendirilah untuk soal ini, soal-soal yang berbasis hot ini. Itu saja Pak Putu. Oh, oke, terima kasih Pak D. Mungkin ini soal yang terakhir yang saya tanyakan kepada Pak D. Guru belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi atau TIK dalam melakukan pembelajaran video call. Ini mungkin banyak apa ya, banyak penyebab sebetulnya. Kita nggak bisa juga kita salahkan diri kita sendiri sebagai seorang guru untuk mengajar ini. Tentu di sekolah untuk pemanfaatan TIK ini balik juga pada eh, yang pertama mungkin dari jumlah guru di SDN Subayu itu yang kurang. Jadi kita buru-buru kan mempersiapkan apa namanya media sedemikian rupa, sementara kita ditentu ya diharuskan juga untuk mengajar di kelas yang lain kan itu yang pertama, kendala kita.
Apalagi Pak Putu yang mengajar guru PJOK dan dengan tugas-tugas yang lainnya, itu adalah apa ya, tugas yang berat. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan maksimal? Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita kan untuk PJOK itu sulit juga menerapkan TIK di PJOK karena kebanyakan praktek yang ada di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga, permasalahan itu adalah kurangnya prasarana TIK kita di sekolah. Dan yang keempat, mungkin pemahaman kita juga yang kurang, kan kita belum terbiasa untuk menerapkan TIK ini pada pembelajaran PJOK. Mungkin itu. Selain juga akses internet juga, itu juga mempengaruhi gini. Jadi kalau saat kita mau mengajar, kita perlu bahan ajar yang lebih atau referensi yang lebih untuk mengajar, sementara internet nggak ada. Kalau kita berbasis hanya pada buku aja, kita kurang. Itu juga Pak Putu. Mungkin itu juga. Mungkin berarti itu permasalahannya semua yang soal terakhir ini kendalanya internet ya Pak ya. Internet ya. Karena akses juga menuju ke desa itu karena mungkin yang saya tahu sekolah itu apa namanya berada sangat jauh dari keramaian lah. Jadi, Hmm. ya bisa dibilang di pelosok tepatnya. Nah, maka dari itu eh, internet belum sampai ke sana dan Ya. jaringan pun susah kan gitu Ya. Pak Ilham. Ya. Karena gini Bapak Putu. Kan kita tahu i- kalau sinyal HP atau sinyal-sinyal GSM lah begitu, itu kan terpengaruh oleh sinyal, oleh cuaca kan, oleh cuaca. Harusnya kita pakai kabel optik atau dari Telkom atau dari apa yang pakai kabel. Sementara untuk akses kabel ke sekolah kan nggak ada, karena nggak mungkin Telkom itu mau bawa kabel internet ke desa kita yang jauhnya 8 kilo dari itu belum 9 kilo dari pusat dari kecamatan lah dari gugus kita yang rame itu 9 kilo nggak mungkin dia mau bawa kabel gitu itu juga kayak masalahnya. Oh, ya mungkin cuma itu yang mau saya tanyakan Pak De. Iya. Mungkin ada lagi tambahan dari Pak De untuk Mungkin gininya. itu udah cukup sih terutama dari Tiang. Oh, oke. Kalau sudah cukup, mungkin pertanyaan yang cukup sampai di sini, Pak De. Terima kasih atas waktunya. Eh, udah malam-malam ganggu ini Ya, karena kepentingan tugas yang untuk ya sama-sama mencari membantu. guru teman sejawat nih ya, Pak De. Ini mungkin itu saja, Pak De. Nah, sekarang yang tutup untuk Promo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.